Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ke-8. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Tempat pendidikan atau latihan itu merupakan bivak yang terdiri dari beberapa tenda. Jailani bersama beberapa perwira instruktur menempati tenda besar yang didirikan kira-kira 100 meter dari tepi hutan. Tidak jauh dari tenda besar itu didirikan sebuah tenda terbuka tempat menyimpan peralatan, termasuk jeep-jeep dan truk-truk dengan bak terbuka. Jarak dari tenda peralatan ini dengan tepi hutan kurang lebih hanya 75 meter. Untuk kepentingan keamanan bivak di tepi hutan itu, siang maupun malam ditempatkan pos penjagaan tetap. Jailani sendiri sering mengontrol pos penjagaan di tepi hutan itu pada waktu tengah malam untuk menguji kesiagaan prajuritnya. Pada suatu hari, yaitu di tengah malam, ketika Jailani dengan diam-diam memeriksa pos penjagaan di tepi hutan, ia telah memergoki prajurit yang seharusnya jaga di tepi hutan itu ternyata berada di tenda peralatan. Langsung Jailani menegur prajurit itu dan memerintahkan segera kembali ke posnya di tepi hutan. Beberapa malam kemudian kembali Jailani memergoki prajurit yang seharusnya berada di pos jaga tepi hutan berada di tempat lain, yakni dekat tenda besar, suatu tempat yang lebih jauh lagi dari tepi hutan. Prajurit itu ketika ditegur mengatakan bahwa ia melakukan hal itu dengan sepengetahuan perwira piket. Maka segera Jailani pergi ke tenda perwira piket meminta keterangan dan pertanggungan jawab. Perwira piket melaporkan bahwa sebenarnya hal itu sudah berlangsung agak lama dan sudah pula dialami oleh perwira piket lainnya yang bertugas malam. Tapi hal itu tidak dilaporkan karena persoalannya tidak dapat dikategorikan sebagai persoalan militer murni. Sedangkan langkah pengamanan bivak sebagai ganti pos penjagaan di tepi hutan telah diambil dan dengan demikian keamanan bivak tetap terjamin meskipun pos penjagaan di tepi hutan itu tidak diisi. Singkatnya saja, perwira piket itu melaporkan bahwa prajurit yang bertugas jaga di tepi hutan, khususnya mereka yang mendapat giliran jaga setelah tengah malam, selalu didekati oleh seekor harimau loreng yang sangat besar. Tapi harimau itu tidak memperlihatkan sikap menyerang, malah sebaliknya memperlihatkan sikap yang bersahabat. Tapi meskipun harimau itu tidak memperlihatkan sikap menyerang, namun prajurit yang bertugas jaga di situ merasa tidak enak didampingi seekor harimau besar. Itu sebabnya prajurit itu lantas pindah ke tenda peralatan. Tapi rupanya harimau loreng itu ingin tetap mendampingi penjaga, maka ia juga ikut pindah ke tenda peralatan, lalu duduk di atas bak truk yang terbuka. Maka prajurit jaga lantas pindah lagi ke dekat tenda komandan. Mengapa penjagaan tidak bereaksi dengan menembak? Tanya Jailani menguji. Perwira piket menjelaskan bahwa prajurit jaga tidak mengadakan reaksi dengan menembak karena adanya perintah tetap dari komandan yang melarang dilakukan penembakan dengan peluru tajam terkecuali terhadap sasaran yang telah nyata pengacau, yakni DITII. Mengapa tidak bereaksi dengan senjata tajam? Jailani menguji lagi. Perwira piket menjelaskan bahwa harimau loreng itu sangat besar. Orang harus berpikir 2-3 kali untuk menggunakan bayonet atau pisau komando menghadapi sasaran harimau sebesar itu. Tambahan pula harimau itu tidak memperlihatkan sikap bermusuhan. Setelah mendengar laporan itu, Jailani dengan tegas memerintahkan 1. Penjagaan di tepi hutan tetap harus diisi kembali. Khusus untuk pos ini kekuatan ditambah menjadi 2 orang, mulai pukul 24 sampai dengan pukul 6. 2. Bila dianggap perlu karena sikap harimau nampak mencurigakan, seorang dari penjaga harus segera melaporkannya langsung kepada komandan. 3. Komandan menjamin dan bertanggung jawab bahwa harimau itu tidak akan mengganggu dan tidak membahayakan keamanan bivak.
Jailani mengambil tindakan itu karena tidak mau disiplin para siswa menjadi rusak gara-gara seekor harimau siluman. Ia memang sangat keras memegang disiplin. Ia pernah menghukum dirinya sendiri karena menganggap dirinya telah melakukan kelalaian yang patut dihukum. Ceritanya begini. Pada suatu hari ketika ia baru saja pulang mengikuti jalannya latihan yang langsung selama 2 hari 2 malam melalui hutan dan daerah pegunungan yang medannya sangat berat, setibanya di Bipa karena sangat lelah, Jailani langsung tertidur dengan masih mengenakan pakaian lapangan. Tengah malam ia mendadak bangun seakan-akan ada yang membangunkannya. Naluri militernya lah yang membangunkannya itu. Ia tiba-tiba teringat bahwa tasnya yang berisi peta berikut rencana latihan dan surat-surat tertinggal di tempat peristirahatan terakhir di kaki Gunung Wayang. Ia ingat bahwa tas itu digantungkannya di dahan kayu. Sebagai seorang prajurit dan terlebih-lebih lagi sebagai seorang komandan, Jailani menyadari bahwa hal itu merupakan kelalaian seorang prajurit di lapangan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian fatal bila tas itu misalnya jatuh ke tangan musuh. Maka Jailani merasa wajib untuk menghukum dirinya sendiri dengan memerintahkan dirinya untuk mengambil tas yang ketinggalan itu seorang diri. Maka segera ia bersiap untuk menjalankan hukuman itu. Ia mengambil senapan dan memasang sangkur pada senapan tersebut. Setelah itu pelan-pelan ia keluar dari tenda menemui perwira piket dan memberitahukan bahwa ia akan pergi. Tapi ketika ia sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba ia mendengar suara menegur. Ternyata yang menegurnya itu ialah Letda El Beni Murdani. Rupanya tadi ketika Jailani bangun dan bersiap untuk pergi telah terdengar oleh Letda El Beni Murdani yang telinganya sudah terlatih. Rupanya Beni Murdani mendengar pula pembicaraan Jailani dengan perwira piket itu. Maka ia pun segera bangun dan bersiap dengan membawa senapan bersangkur untuk mendampingi komandannya. Karena menurut pendapatnya adalah sangat berbahaya kalau Jailani pergi sendirian. Membiarkan seorang komandan pergi sendirian ke hutan di malam buta adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jailani akhirnya mengizinkan Letda El Beni Murdani menyertainya, atau dengan kata lain, menyaksikan bagaimana caranya Jailani menghukum dirinya sendiri. Dengan mengambil tindakan seperti telah disebutkan di atas, jelas Jailani tidak menghadapi peristiwa harimau loreng itu secara mistik, melainkan 100% secara militer. Hasilnya ternyata memuaskan. Pendidikan dan latihan tidak terganggu, para siswa menjadi terbiasa juga menghadapi hal-hal yang termasuk gaib, dan dengan sendirinya pula mental mereka ikut digembleng. Pada pertengahan latihan, Jailani mendapat tambahan siswa dari KKOAL sebanyak kurang lebih 30 orang di bawah pimpinan Letu Bambang Wijanarko. Mereka dikirim oleh Komandan KKOAL Kapten Ali Sadikin untuk mengikuti latihan Jungle Warfare Survival. Mereka bergabung dengan siswa-siswa lainnya dan harus juga belajar hidup berdampingan dengan masyarakat siluman. Pendidikan dan latihan itu berakhir dengan sukses. Mereka kemudian diberi kesempatan selama 2 hari untuk mendemonstrasikan kemahiran dan ketangguhan mereka di hadapan para undangan yang terdiri dari para pejabat militer dari ketiga angkatan, para komando brigade mobil, para pembesar sipil, pers, mahasiswa, masyarakat, dan undangan lainnya. Dalam demonstrasi itu dipergunakan peluru tajam, ranjau-ranjau darat, bom-bom plastik, dan bunga lor torpedo. Diperagakan pula operasi pendaratan dari laut secara senyap, dilanjutkan dengan pelaksanaan komando raid menghancurkan stasiun radar musuh yang berada di pantai. Demonstrasi berakhir dengan memuaskan para siswa dan para pendidiknya semua merasa bangga. Para undangan pun puas karena dapat menyaksikan ketangkasan, keterampilan, dan ketangguhan yang dapat dibanggakan dari para pengawal keselamatan tanah air kita Indonesia tercinta ini.
Mereka tentu akan terlebih bangga lagi sekiranya mengetahui bahwa para prajurit itu bukan hanya memiliki keterampilan atau ketangkasan militer teknis saja, melainkan juga memiliki mental yang tangguh. Karena di samping keimanannya kepada Tuhan, mereka juga telah digembleng mentalnya, antara lain melalui ujian berupa hidup berdampingan dengan masyarakat siluman. Setelah pendidikan atau latihan di situ Lembang berakhir, Jailani sengaja menginap 1 malam lagi di Bipak, ditemani oleh komandan detasemen dan 2 prajurit pengawal dengan maksud mengadakan pertemuan perpisahan dengan Mbah Jamrong. Untuk tugas mengundang Mbah Jamrong, Jailani telah meminta bantuan seorang medium yang sengaja didatangkan dari kampung Cisarua, Cimahi Utara. Akan tetapi sayang medium itu ternyata tidak sanggup untuk mengundang hadir Mbah Jamrong dalam bentuk fisik apapun. Padahal ia adalah seorang sesepuh daerah yang sangat disegani dan terkenal sebagai medium yang ampuh. Peristiwa aneh tapi benar seperti yang dialami di situ Lembang ternyata masih berlanjut. Hanya saja bukan dalam bentuk hidup berdampingan secara damai, melainkan dalam bentuk yang menegangkan. Karena siluman yang dihadapi pada peristiwa berikutnya ternyata tidak mau berdamai, malah menyerang dengan garang sehingga jatuh banyak korban di kalangan siswa. Rupanya perkataan lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya berlaku juga di kalangan siluman. Peristiwanya terjadi di daerah lain ketika para siswa mengikuti latihan pendaratan di Pantai Merak. Mulanya latihan pendaratan itu dilakukan di Pantai Cilacap, tapi kemudian Kapten Wiyogo, komandan sekolah, dan Letda L. Beni Murdani, kepala Biro Pengajaran, mengusulkan agar latihan itu dipindahkan ke Pantai Merak. Jailani menyetujui usul itu. Dalam minggu pertama dan minggu kedua latihan berjalan lancar sesuai dengan rencana, akan tetapi menjelang akhir minggu ketiga terjadilah suatu musibah. Seorang siswa jatuh sakit keras secara mendadak dan meninggal. Kemudian menyusul puluhan siswa jatuh sakit cukup parah sehingga perlu segera dikirim pulang dan dirawat di RSAD Cimahi. Tapi musibah tidak berhenti sampai di situ saja. Kurang lebih separuh dari para siswa yang masih dapat meneruskan latihan sekarang jadi sakit pula, sehingga perlu dirawat di Bipak yang dilengkapi dengan tenda perawatan darurat. Untung waktu itu latihan sudah mencapai babak terakhir. Ketika musibah itu terjadi, Jailani tidak berada di lokasi karena ia sedang memimpin penyelesaian akhir latihan terjun payung yang diikuti oleh kurang lebih 60 orang siswa di PU Margahayu. Dengan demikian, ia tidak punya peluang untuk meninjau sendiri jalannya latihan di Pantai Merak. Setelah latihan terjun payung selesai, barulah Jailani kembali ke pangkalan di Batu Jajar. Di Batu Jajar itulah ia menerima laporan per radiogram dari komandan latihan Kapten Wiyogo yang melaporkan bahwa jumlah siswa yang sakit terus bertambah. Tapi latihan itu sendiri sudah berakhir dan praktis sudah selesai. Jailani segera mengirim instruksi per radiogram supaya semua siswa yang sakit diprioritaskan pulang ke basis RPKAD atau ke rumah sakit RSAD Cimahi. Keesokan harinya, Jailani menerima laporan dari 3 orang perwira yang menghadap bersama, yakni Letu Subroto, Komandan Peleton Kesehatan, Letu Soekarno, Komandan Detasemen Markas, dan seorang perwira pendeta Protestan yang bertugas di RPKAD. Letu Subroto melaporkan bahwa para siswa yang sakit dan perlu mendapat perawatan di rumah sakit semuanya sudah diangkut dari Pantai Merak. Tapi karena RSAD Cimahi tidak cukup tempat, sebagian dari siswa yang sakit itu terpaksa dirawat di rumah sakit darurat di basis RPKAD Batu Jajar. Para dokter belum dapat menentukan diagnosa penyakit yang menyerang para siswa tersebut. Umumnya mereka menderita demam dengan panas tinggi. Banyak di antara yang mengigau dan mengamuk. Semula mereka diduga mendapat serangan malaria, karena Banten memang terkenal sebagai daerah malaria. Tapi dalam pemeriksaan darah ternyata tidak diketemukan parasit malaria.
Pendeta Protestan melaporkan bahwa istrinya sudah seminggu menderita penyakit aneh mirip yang dialami para siswa. Tubuhnya demam dengan panas tinggi, sering mengigau dan kesurupan. Dan dalam keadaan kesurupan itu, penderita selalu mengeluarkan kata-kata berupa makian dan ancaman, dan selalu meminta sesajen yang aneh-aneh yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, penderita terus-menerus berada dalam keadaan kesurupan. Pendeta, kabulkan permintaan itu, tanya Jailani. Terpaksa dikabulkan, Pak, jawab pendeta. Mengapa pendeta kabulkan? Jailani seperti menyalahkan. Ya, karena terpaksa, daripada mengamuk terus, Pak. Pendeta rupanya menyadari kelemahannya. Lain kali, jangan pendeta penuhi permintaan itu, kata Jailani dengan nada memerintah. Jailani memberi perintah itu bukan tanpa dasar. Kasus kesurupan pada pendapatnya terjadi karena seseorang telah dimasuki atau dirasuk oleh spirit atau roh, entah roh yang baik, entah roh yang jahat. Yang merasuki istri pendeta rupanya bukan roh yang baik, melainkan roh yang jahat, karena terbukti istri pendeta itu sakit, mengamuk, dan meminta sesajen yang bukan-bukan. Dengan demikian, roh jahat itu harus dilawan, bukan dipenuhi permintaannya, yang berarti kita mengalah kepadanya. Jailani tidak menghendaki adanya seorang pun prajurit RPKAD yang kalah atau mengalah kepada roh yang jahat itu. Letu Soekarno sebagai Komandan Detasmen Markas dalam laporannya mengatakan bahwa ia sudah kehabisan daya dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya untuk mengatasi keadaan itu. Akhirnya ketiga perwira itu menyerahkan persoalannya kepada komandan untuk mengatasi teror yang ganjil itu secara tuntas agar suasana dapat dipulihkan kembali. Jailani sungguh tidak menduga akan menerima laporan seperti itu dan sedikit pun tidak menduga bahwa keadaan sudah sedemikian gawatnya. Hidungnya segera dapat mencium bahwa peristiwa itu sesungguhnya berbau mistik. Sebagai komandan, ia sadar bahwa bila bawahannya tidak lagi sanggup mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi, maka komandan sebagai orang terakhir harus berani bertanggung jawab dan harus mampu mengatasi segala bentuk masalah yang tidak dapat diatasi sendiri oleh bawahannya, termasuk juga masalah yang berbau mistik yang sekarang sedang dihadapinya. Jailani berkonsentrasi sejenak dan sejenak kemudian ia telah berhasil merumuskan tindakan-tindakan yang harus diambil, lalu segera mengambil keputusan. 1. Latihan di Pantai Merak dinyatakan selesai. Siswa-siswa yang masih berada di sana besok semuanya harus kembali ke basis RPKAD. 2. Komandan Detasmen Markas dan pendeta harus mencari dan membawa seorang medium yang pandai. 3. Nanti pukul 7 malam perwira-perwira yang berkepentingan harus berkumpul bersama-sama dengan medium itu di ruang kosong yang terpencil di asrama siswa RPKAD. Malam harinya setelah sembahyang maghrib dengan mengantongi Al-Quran kecil di saku kemeja seragamnya, Jailani segera memasuki ruangan khusus yang telah dipersiapkan. Di situ telah berkumpul semua perwira yang dianggap berkepentingan beserta medium dan pendeta. Jailani segera mengutarakan maksudnya. Kepada medium, ia meminta untuk merelakan diri mengadakan kontak dengan makhluk gaib yang diduga keras mengganggu para prajurit dan istri pendeta itu, sehingga mereka semuanya sakit. Medium itu nampak ragu-ragu, tapi karena Jailani mendesak, akhirnya medium menyatakan bersedia, meskipun ia belum lagi tahu dengan gaib mana ia harus mengadakan kontak. Maka mulailah berlangsung proses search and rescue. Mula-mula medium itu berkonsentrasi sambil berkemik, entah membaca doa, entah membaca amalan, atau mungkin juga membaca mantra. Kemudian tubuhnya yang kurus nampak makin diam dan napasnya hampir tidak kentara. Itulah titik awal usaha medium untuk menyeberang ke alam dimensi lain, atau katakanlah ke alam gaib atau ke alam roh. Untuk itu, seorang medium harus mampu meninggalkan raga dan jiwanya di tempat dan membiarkan sukma dan indranya keluar meninggalkan raga dan jiwanya untuk menyeberang ke alam roh. Sebab hanya sukma atau roh sajalah yang dapat mengembara ke alam roh. Peristiwa itu sebenarnya pernah dialami oleh setiap orang, yaitu melalui mimpi.
Dalam mimpi, sukma dan indera seseorang pergi meninggalkan raga dan jiwanya di tempat tidur, lalu mengembara kemana saja dan mengalami peristiwa apa saja dan merasakan apa saja. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.